shutting down Irv Renard's Saudi Arabia squad and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. Pandit atau pengamat sepak bola Amerika terkejut bukan kepalang, tim langganan Piala Dunia, sekaligus tim yang pernah menumbangkan juara dunia Argentina, justru disikat oleh Indonesia dengan skor telak 2-0, mengingat skuad Garuda sendiri baru terbentuk. Menurut pandit Amerika tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghabisi Australia di laga berikutnya. Lain Vietnam, lain pula bagi Thailand, Vietnam mendukung penuh kiprah Indonesia di putaran 3 mewakili negara ASEAN untuk maju ke Piala Dunia 2026. Dan sebaliknya, Federasi Sepak Bola Thailand justru menunjukkan sikap kurang respek atas pencapaian timnas Indonesia hingga saat ini. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Shutting down Irv Renard's Saudi Arabia squad and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. Indonesia has finally gotten their first victory in this tournament, and my goodness was it in stun. Pandit atau pengamat sepak bola Amerika terkejut bukan kepalang, tim langganan Piala Dunia, sekaligus tim yang pernah menumbangkan juara dunia Argentina, justru disikat oleh Indonesia dengan skor telak 2-0, mengingat skuad Garuda sendiri baru terbentuk. Menurut pandit Amerika tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghabisi Australia di laga berikutnya. Berikut prediksi pengamat sepak bola Amerika, usai timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Arab Saudi. Kemenangan penting tersebut jadi kunci Indonesia untuk bersaing agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia. Pandit asal Amerika juga turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia juga ikut menganalisa hingga memberikan prediksinya, usai Indonesia meraih kemenangan telak atas raksasa Asia Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia sangat memiliki potensi besar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia, dengan cara merebut kedudukan urutan 2, tepat di bawah Jepang. Materi pemain timnas Indonesia jadi faktor utama langkah Indonesia hingga berada di titik ini. Pandit Amerika tersebut kagum dengan penampilan skuad Garuda yang bisa mengalahkan tim langganan Piala Dunia, mengingat skuad timnas Indonesia merupakan tim yang baru terbentuk. Menurut pengamat Amerika tersebut, kekuatan Indonesia masih akan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, para pemain mulai beradaptasi hingga menemukan chemistry antar pemain satu sama lain. Timnas Indonesia disebut bermain sangat baik. Walau mereka baru terbentuk, namun mereka benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain high level. Mereka masih memiliki masalah dari segi chemistry, namun andai saja mereka bukan pemain yang berkualitas tinggi, tentu mereka akan kesulitan bermain di atas lapangan, apalagi pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Namun timnas Indonesia mampu mengatasinya bahkan dengan hasil kemenangan. Itu artinya, materi pemain yang berkualitas tinggi jadi faktor kunci kemenangan timnas Indonesia. Mereka dengan cepat bisa beradaptasi dengan strategi permainan serta memahami antar pemain satu sama lain. Menurut pengamat sepak bola Amerika tersebut, Indonesia jadi tim yang memiliki potensi besar untuk merebutkan urutan 2. Bahkan menurutnya, andai saja Indonesia gagal merebutkan urutan kedua, namun sejatinya, peluang Indonesia masih tetap besar untuk kembali bertanding dengan tim yang memiliki kualitas yang jauh di bawahnya di putaran 4. Bisa diartikan, Indonesia memiliki banyak opsi peluang untuk tetap meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026. Hanya saja yang masih jadi analisa, apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia secara otomatis, ataukah harus menempuh babak playoff di putaran 4? Skema itulah yang sedang jadi pembahasan serta prediksi banyak pihak, mulai dari pembahasan di media lokal, hingga media internasional. Lain Vietnam, lain pula bagi Thailand. Vietnam mendukung penuh kiprah Indonesia di putaran 3 mewakili negara ASEAN untuk maju ke Piala Dunia 2026. Dan sebaliknya, Federasi Sepak Bola Thailand justru menunjukkan sikap kurang respek atas pencapaian timnas Indonesia hingga saat ini. ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติกาทำให้ทีมชาติฟุตบอลไทยของเรา
อยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศ Komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam, yakni Quang Hai menyebut bahwa timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda dari segala aspek dan sisi pandang manapun. Dia mengaku pendapatnya tersebut objektif dan bisa dibuktikan jika ada yang tidak suka dengan pengamatannya. Menurut Quang Hai, timnas Indonesia unggul dari semua aspek, mulai dari materi pemain, visi bermain secara tim, serta mental bertarung. Dia mengatakan, suka tidak suka, pada faktanya, Indonesia sudah tidak lagi berada di level Asia Tenggara, dan level itu tentu di atas Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia baru saja bermain imbang dengan dua raksasa Asia, Saudi Arabia dan Australia, yang merupakan negara langganan Piala Dunia. Yang mana, Saudi Arabia di Piala Dunia lalu, mampu mengalahkan juara dunia Argentina, dengan skor 2-1. Begitupun dengan Australia, Piala Dunia lalu, Australia menjadi negara perwakilan Asia yang mampu lolos hingga babak 16 besar. Dan Indonesia patut berbangga, sebab Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mampu berbicara lebih banyak di putaran 3, dengan bukti nyata, Indonesia saat ini sedang bersaing dengan para raksasa Asia, dan terbukti, mereka mampu bersaing di grup C yang notabene merupakan grup yang paling berat dari grup lainnya. Walaupun Indonesia bukan negara ASEAN pertama yang pernah lolos round 3, sebelumnya Vietnam pernah lolos putaran 3 pada tahun 2018, berikutnya Thailand lolos putaran 3 pada tahun 2022 lalu, namun kiprah kedua negara perwakilan ASEAN tersebut sangat dramatis. Vietnam dan Thailand benar-benar jadi lumbung gol para negara Asia yang menjadi pesaingnya. Keduanya hanya mampu mengoleksi 2 poin dari 10 laga. Pengamat sepak bola Vietnam tersebut juga menghimbau, agar tidak lagi membandingkan kekuatan sepak bola Vietnam dan Indonesia, sebab materi pemain mereka levelnya Eropa, bukan lagi level ASEAN. Jadi menurutnya, suka tidak suka, level timnas Indonesia saat ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, terlepas dari ranking FIFA, yang mana catatan itu hanyalah sebuah catatan yang tidak bisa jadi rujukan. Jika pengamat sepak bola Vietnam mengakui timnas Indonesia tidak lagi berada di level ASEAN, lain Vietnam lain pula bagi Thailand, meski Indonesia sudah terbukti mampu bersaing di putaran 3 bersama sejumlah raksasa Asia, namun bagi Federasi Sepak Bola Thailand, enggan mengakui prestasi timnas Indonesia tersebut. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, disibukkan dengan turnamen Piala AFF dan terus menyorot serta menyindir prestasi timnas Indonesia. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yakni, Nualpan Lamsam atau Madam Pang mengomentari soal kekuatan timnas Indonesia. Diakui oleh Madam Pang bahwa timnas Indonesia yang banyak dihuni oleh pemain keturunan memang tunjukkan performa yang bagus akhir-akhir ini. Meski Madam Pang mengakui timnas Indonesia sudah berubah dan semakin maju, namun ia justru kembali mengungkit dan menyoroti soal prestasi timnas Indonesia di turnamen Piala AFF. Berikut ungkapan Madam Pang, di turnamen Piala AFF, Indonesia dan tim lain sama-sama menakutkan. Indonesia tim berkualitas, dan itu sudah mereka buktikan di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Ia juga mengatakan, namun saya tegaskan lagi dan perlu diingat, di Piala AFF belakangan ini, Indonesia belum pernah mengalahkan Thailand. Di final Piala AFF, timnas Indonesia sudah 4 kali ketemu dengan Thailand dan hasilnya mereka selalu kalah. Dan faktanya, selama perhelatan Piala AFF, prestasi terbaik Indonesia hanyalah runner-up. Indonesia tercatat sebanyak 6 kali meraih juara 2 di partai final Piala AFF, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Dan di 4 pertemuan partai final dengan Thailand, Indonesia belum pernah mampu mengalahkan Thailand. Ujar Madam Pang, dikutip dari media Thailand, dan Tri. Pelatih asal Jepang Masatada Ishii sempat memberikan pernyataannya soal timnas Indonesia. Pelatih asal Jepang, Masatada Ishii, yang kini menjadi pelatih timnas Thailand, berkomentar soal timnas Indonesia asuhan Sintayong. Komentar pelatih Thailand tersebut diungkapkan sebagai respon hasil pengundian grup di Piala AFF 2024. Thailand memang tidak satu grup dan tidak bertemu secara langsung dengan Indonesia dalam babak grup Piala AFF 2024. Pelatih Thailand asal Jepang tersebut mengatakan, cara terbaik yang harus ditempuh Thailand dan Indonesia adalah dengan menjadi juara grup. Dengan begitu, maka Thailand dan Indonesia berpeluang besar untuk bertanding di babak final Piala AFF nantinya.
Walaupun Thailand tidak satu grup dengan Indonesia, namun pelatih Thailand itu tetap memberikan pandangannya terhadap skuad Sintayong. Pasalnya, Masata Daishi yakin akan bertemu Indonesia di partai final. Berikut ungkapan pelatih Thailand. Mereka Indonesia telah membuat banyak kemajuan pesat akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini sudah mencapai level baru yang begitu tinggi, dan level itu akan terus berkembang tanpa kenal lelah. Itulah ujar pelatih Thailand tersebut. Bahkan Masata Daishi sudah memprediksi, jika tim asuhannya kemungkinan akan berjumpa di partai final Piala AFF. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat, membuat pelatih Thailand menjadi sangat waspada pada kekuatan timnas Indonesia jika nantinya bertemu di partai final. Bahkan Masata Daishi sudah memberikan prediksinya jika kemungkinan besar, Thailand dan Indonesia akan bertemu di partai final. Pelatih asal Jepang tersebut, sangat mengkhawatirkan predikat tim juara bertahannya diputus oleh Indonesia, yang mana kekhawatiran itu terus membayanginya. Bagi pelatih Thailand, ajang AFF mau dianggap remeh tapi malu jika sekelas AFF saja tidak mampu. Apalagi Thailand sebagai juara bertahan. Di sisi lain, mau dianggap penting tapi kenyataannya ini hanyalah kejuaraan Asia Tenggara. Bagi pelatih asal Jepang tersebut, bingung untuk menyikapi posisinya di AFF. Cara menyikapi Thailand, bahkan hampir serupa dengan sisi pandang Indonesia. Dan menariknya, bahkan Sintayong hanya tertawa saat mengetahui hasil drawing. STY seolah bingung untuk menyikapi turnamen tersebut. Sejauh ini, Sintayong tidak begitu memusingkan apa yang akan dilakukan nantinya, mengingat kontrak PSSI bersama Sintayong. Kejuaraan Piala AFF bukan sebagai planning utama PSSI. Prioritas utama PSSI saat ini adalah melaju lebih jauh di ajang Piala Asia bahkan menembus Piala Dunia, sekaligus menggenjot ranking FIFA Indonesia hingga di atas 100 besar dunia. Sintayong pun turut bingung, harus bagaimana menyikapi turnamen se-Asia Tenggara tersebut. Di sisi lain, ada ajang yang jauh lebih besar dan penting lainnya. Bagi pelatih Thailand, ia juga merasa riskan untuk mengatakan bahwa timnya tak terlalu fokus pada kejuaraan se-Asia Tenggara tersebut, karena Thailand punya target lebih besar dari itu, yakni kualifikasi Piala Asia 2027. Saat ini prioritas utama kami yaitu kualifikasi Piala Asia, bukan Piala AFF. Namun Thailand harus bersaing ketat, sebab hanya 6 negara yang akan lolos ke Piala Asia 2027 dari 24 negara pesaingnya, termasuk Vietnam dan negara kuat Asia lainnya. Jujur saja, saya malu untuk mengungkapkan hal ini, apalagi jika hal ini diketahui oleh media Indonesia. Bahkan mereka, Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju paling jauh di semua ajang besar, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan kami, Thailand harus keluar dari situasi sulit di ajang kualifikasi Piala Dunia, ditambah adanya turnamen AFF yang kurang jadi prioritas kami. Di sisi lain, Thailand akan semakin malu jika gagal di Piala Asia Tenggara tersebut. Itulah ungkapan bingung campur malu pelatih Thailand Masata Daishi, yang dikutip dari media Thailand serta media Vietnam, Soha. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.